Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Kak Alvan di sini. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai materi UTBK Sosiologi, yakni materi interaksi sosial. Yuk, silakan kita cermati materi berikut ini. Semoga kalian semuanya mudah belajar sosiologi. Oke, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut mengenai interaksi sosial, kita perlu tahu bahwa UTBK Sosiologi terdapat materi interaksi sosial. Nah, kita semuanya perlu mengetahui kira-kira apa saja sih yang dipelajari dalam materi interaksi ini. Untuk lebih lanjut, mari kita perhatikan materi berikut ini. Oke, untuk yang pertama ini adalah definisi dari interaksi sosial. Nah, di sini teman-teman dijelaskan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, dalam interaksi ini jelas sekali ada suatu hubungan timbal balik. Nah, timbal balik ini maksudnya adalah adanya hubungan memberikan pesan dan menerima pesan. Nah, misalnya di sini dijelaskan bahwa adanya aksi dan reaksi. Nah, aksi itu sendiri adalah orang yang memberikan pesan dan reaksi itu sendiri adalah orang yang menerima pesan. Oke teman-teman, kita juga harus tahu mengapa manusia perlu berinteraksi. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita cermati materi berikutnya. Oke teman-teman, kenapa manusia perlu berinteraksi? Nah, alasan yang paling penting, kita harus tahu bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial. Nah, kita juga harus tahu kira-kira apa itu definisi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, definisinya adalah manusia tidak dapat hidup sendiri, di mana dalam menjalani kehidupannya dia perlu membutuhkan bantuan orang lain atau saling membutuhkan. Berikutnya, alasan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan hidup, di mana manusia pasti akan selalu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, misalnya ketika kita ingin membeli makanan, nah kita pasti akan berinteraksi dengan pedagang, dengan penjual. Nah, ini pasti akan terjadi suatu interaksi. Selain itu, misal kita akan bepergian, kita akan melakukan aktivitas sehari-hari, pasti tak lepas kita akan bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan masyarakat banyak, dan kita juga akan selalu berkomunikasi, berinteraksi dengan semuanya itu. Nah, jelas sekali bahwa pemenuhan kebutuhan hidup ini tak lepas kaitannya dari interaksi sosial. Berikutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Nah, dikatakan sebagai interaksi sosial harus terdapat ciri-ciri berikut ini ya teman-teman. Yang pertama adalah jumlah pelakunya lebih dari satu. Ya, jelas sekali. Interaksi itu bisa terjadi jika melibatkan orang lain. Kira-kira apakah bisa kita berinteraksi dengan diri sendiri? Tidak bisa ya, karena dikatakan interaksi itu harus melibatkan orang lain. Oke, selain itu, dalam interaksi sosial juga terjadi proses hubungan timbal balik. Seperti yang Kak Alvan katakan tadi, berarti adanya aksi dan reaksi. Berikutnya, interaksi sosial juga terdapat simbol. Nah, simbol di sini adalah suatu makna. Berarti ada makna yang ingin disampaikan terhadap si pemberi pesan kepada penerima pesan. Yang terakhir, interaksi sosial pasti memiliki tujuan. Nah, orang
akan berinteraksi dengan orang lain pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Misalnya, saya ingin berinteraksi dengan teman, tujuannya untuk menanyakan kabar atau tujuannya untuk menanyakan tugas di sekolah. Nah, ini adalah salah satu ciri interaksi adanya tujuan. Oke teman-teman, berikutnya syarat interaksi sosial. Di sini ada 2 syarat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Nah, kontak sosial itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada kontak sosial primer dan sekunder. Kontak sosial primer itu adalah kita bertemu secara langsung atau secara face to face. Kalau kontak sosial sekunder itu melalui media, seperti melalui alat komunikasi, berarti secara tidak langsung. Nah, berikutnya komunikasi sendiri dibagi menjadi 2. Ada komunikasi verbal, yakni komunikasi langsung menggunakan mulut. Dan ada juga komunikasi nonverbal, yakni komunikasi menggunakan isyarat. Nah, kira-kira ada berapa sih bentuk interaksi itu? Nah, secara umum, bentuk interaksi dibagi menjadi 2. Ada interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Nah, kira-kira di mana sih letak perbedaannya? Nah, dikatakan asosiatif itu jika interaksi mengarah pada hal yang positif. Ingat, kata kunci asosiatif adalah positif. Kebalikannya, dikatakan disosiatif jika interaksi itu mengarah pada hal yang negatif. Ingat ya, asosiatif itu positif, disosiatif itu negatif. Nah, untuk contoh-contohnya, di sini asosiatif ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Jika disosiatif, di sini ada persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Untuk lebih lanjut mengenai contoh tersebut, mari kita bahas di materi berikutnya. Oke teman-teman, contoh yang pertama di sini adalah kerjasama. Kerjasama adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat positif ya, atau asosiatif. Nah, kerjasama ini adalah salah satu contoh bentuk interaksi yang sangat banyak dijumpai di Indonesia. Salah satunya adalah gotong royong. Nah, kerjasama sendiri berarti suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya adalah untuk mencapai suatu tujuan bersama agar cepat selesai atau efisien. Akomodasi adalah salah satu istilah dalam sosiologi, yakni adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik. Nah, upaya tersebut dikenal dengan istilah akomodasi. Berarti, akomodasi itu sendiri adalah suatu bentuk interaksi sosial positif atau yang disebut dengan asosiatif. Ingat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah asimilasi. Ingat ya, asimilasi ini juga masih tergolong dalam bentuk interaksi sosial yang positif atau disebut dengan asosiatif. Kenapa? Karena asimilasi sebagai percampuran 2 budaya, yakni budaya satu dengan budaya lain yang menghasilkan budaya baru, namun unsur-unsur budaya lama mulai hilang. Begitu ya. Kata kuncinya adalah unsur budaya lama mulai hilang. Akulturasi juga tergolong dalam bentuk interaksi sosial yang positif atau asosiatif. Akulturasi sendiri hampir sama dengan asimilasi, yakni percampuran 2 budaya baru, yakni budaya A dengan budaya B yang menghasilkan budaya baru, tetapi perbedaannya di sini akulturasi tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya lama. Jadi masih terlihat
unsur-unsur dari masing-masing budaya A atau B itu masih terlihat dengan jelas. Berikutnya adalah bentuk interaksi sosial yang negatif atau disebut dengan disosiatif. Yang pertama adalah persaingan atau competition. Nah, kita tahu bahwa persaingan sendiri suatu proses sosial di mana individu atau kelompok bersaing. Nah, bersaing ini mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Misalnya, persaingan sepak bola, persaingan basket, yang di dalamnya tanpa adanya kekerasan atau ancaman. Oke teman-teman, berikutnya adalah kontravensi. Nah, kontravensi ini tergolong dalam bentuk interaksi sosial yang negatif ya teman-teman ya. Karena kontravensi sebagai perasaan tidak suka yang disembunyikan. Nah, misalnya kalian sedang berkonflik dengan teman kalian karena kalian itu punya perasaan tidak suka, kemudian kalian menjelek-jelekan teman kalian di belakang. Nah, itu sebagai contoh bentuk kontravensi yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya bentuk disosiatif dalam interaksi sosial yang terakhir adalah konflik. Kita tahu bahwa konflik itu tidak lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan setiap hari kita pasti akan menjumpai konflik. Nah, konflik itu sendiri sebagai proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya, namun disertai dengan paksaan atau kekerasan. Misalnya di sini tawuran, demo yang berujung kekerasan, adanya konflik supporter, antar supporter seperti itu, dan masih banyak lain. Oke teman-teman, sekian materi sosiologi UTBK interaksi sosial kita pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa pada materi-materi sosiologi UTBK yang lain ya. See you!